Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mozaik Qalam, channel penuh hikmah dan ilmu. Kita melanjutkan kisah Imam Syafi'i tentang masa mudanya dan ketekunannya menuntut ilmu. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentar agar channel ini terus berkembang dan bermanfaat. Mari kita simak dan ambil hikmahnya. Hijrah besar ke Mesir, negeri yang ditakdirkan untuknya. Malam itu, langit memerah seperti bara yang meredup ketika kapal kayu besar itu mengarungi Laut Merah. Imam Syafi'i berdiri di haluan, menggenggam tepi kapal yang dingin. Angin laut menyapu wajahnya, membawa aroma asin dan kesendirian. Sudah sekian lama ia melakukan perjalanan jauh, namun perjalanan kali ini terasa berbeda, lebih berat, lebih menentukan. Ia memandang gelombang yang berkejar-kejaran, lalu berbisik lirih, "Ya Rabb, bila Engkau telah menutup pintu Baghdad bagiku, maka bukakanlah pintu Mesir dengan rahmat-Mu." Sekejap, ia teringat kota Baghdad, debat-debat sengit, majelis-majelis besar, sanjungan, dan fitnah yang tak henti datang. Tubuhnya menahan sakit, tapi hatinya menahan luka yang lebih dalam. Luka dari ketidakadilan politik dan fitnah penguasa. Namun, ia tidak pergi untuk melarikan diri. Ia pergi untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Saat kapal merapat di pelabuhan Fushat, pagi berembun menyambutnya. Para ulama Mesir yang sejak lama mendengar kabar ketenaran faqih dua kota itu berdiri menanti dengan hormat. "Engkaukah Imam Syafi'i?" tanya salah seorang dari mereka dengan suara bergetar. Syafi'i tersenyum lembut, senyum yang menenangkan siapapun yang menatapnya. "Semoga Allah memperbaiki aku dan kalian," jawabnya. Wibawa beliau memancar tanpa dibuat-buat. Matanya dalam, wajahnya tenang, namun ada guratan lelah dari perjalanan panjang. Meski demikian, aura keilmuan itu tidak hilang. Justru semakin matang. Mereka mempersilahkan beliau tinggal di rumah sederhana dekat Masjid Amr bin As. Di tempat itu, Syafi'i menatap langit sore Mesir yang berwarna keemasan, lalu menunduk, menggenggam dadanya. "Di negeri ini, aku akan menyempurnakan ilmu yang telah kulalui sepanjang hidupku." Ia tidak tahu bahwa langkah kecilnya memasuki Mesir hari itu akan menjadi titik balik yang mengguncangkan dunia fikih untuk berabad-abad. Beberapa hari kemudian, majelis ilmunya dibuka, bukan di ruangan megah, tapi di sudut masjid yang diterangi cahaya matahari sore. Murid-murid Mesir berdatangan, duduk bersila, memandang dengan rasa kagum. Syafi'i duduk, merapikan jubahnya, lalu mulai menuturkan hadis dan fikih. Tidak ada debat keras seperti di Irak, tidak ada tekanan politik seperti di Baghdad. Yang ada hanya kesabaran, kelembutan, dan hikmah. Seorang pemuda Mesir memberanikan diri bertanya, "Wahai Imam, mengapa engkau datang ke negeri kami?" Syafi'i memejamkan matanya sejenak. Ada keheningan yang memanjang sebelum ia menjawab, "Karena setiap tanah memiliki takdirnya. Dan mungkin Allah menakdirkan Mesir sebagai tempat di mana ilmuku disempurnakan." Semua murid menunduk, merasakan kedalaman makna kata-katanya. Mesir belum tahu, tetapi mereka sedang menyambut lahirnya era baru dalam sejarah Islam. Malam-malam pencerahan, lahirnya mazhab baru. Malam-malam di Mesir membawa kedamaian yang berbeda dari kota manapun yang pernah ditinggali Imam Syafi'i. Udara malamnya sejuk, lampu-lampu minyak berkelip lembut, dan suara kota mereda menjadi bisikan-bisikan halus. Di salah satu sudut rumah sederhananya, Imam Syafi'i duduk menatap gulungan kertas, tinta, dan pena bulu yang telah menjadi saksi perjuangannya. Di Mesir ini,
ia melakukan sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Meninjau ulang seluruh pendapat fikihnya yang lama. Tidak semua ulama berani melakukan itu. Tidak semua manusia sanggup melakukannya. Syafi'i menunduk, membuka lembaran pendapat yang pernah ia tulis di Irak. Dalam hatinya, ia berkata, "Ilmu bukan milikku. Ia milik kebenaran. Bila kebenaran menuntutku untuk kembali, maka aku kembali." Ia menulis, lalu berhenti, menatap tinta yang menetes, menghela napas panjang, kemudian menulis lagi. Murid-muridnya sering menyaksikan beliau duduk berjam-jam tanpa bergerak, seolah pikirannya berada di alam yang jauh dari dunia. Kadang, beliau berhenti hanya untuk berdoa. Suatu malam, Al-Buwaiti menghampiri dan bertanya dengan hati-hati, "Wahai Imam, apakah engkau hendak meninggalkan pendapat-pendapatmu yang lama?" Syafi'i tersenyum tipis, namun sorot matanya sangat tegas. "Aku tidak meninggalkannya, wahai Buwaiti. Aku menguatkannya dengan dalil yang lebih kokoh." Al-Buwaiti terdiam, lalu bertanya lagi, "Apakah engkau tidak takut orang-orang akan mencelamu karena berubah?" Syafi'i mengangkat wajahnya. Angin malam masuk dari jendela, meniup lampu minyak hingga cahayanya menari-nari. "Bagaimana aku takut manusia, sedangkan aku mencari ridha Allah? Bila aku menemukan kebenaran yang lebih terang, apakah aku harus menutup mata hanya demi menjaga namaku?" Kata-kata itu menusuk ke dalam hati murid-muridnya. Malam itu, Syafi'i mulai menulis kitab yang kelak menjadi mahkota ilmu fikihnya. Setiap kalimat lahir dari renungan panjang, pengalaman hidup dan perjalanan ilmiah di 3 kota raksasa, Madinah, Baghdad, dan kini Mesir. Hingga suatu malam setelah menyelesaikan sebuah bab penting, ia menutup kitab itu, menatap tinta di jarinya, dan berbisik pelan, "Inilah mazhab baru. Semoga menjadi cahaya untuk umat." Murid-murid yang hadir tak mampu berkata-kata. Mereka sadar, malam itu mereka menyaksikan kelahiran mazhab Syafi'i yang baru. Mazhab yang kelak mendominasi sebagian besar dunia Islam. Syafi'i menatap langit malam Mesir, tenang, luas, dan penuh bintang. Ia merasa, untuk pertama kalinya, hatinya tak lagi terikat oleh Baghdad, tak lagi dibebani fitnah, tak lagi dihantui luka masa lalu. Ia telah menjadi versi terbaik dari dirinya. Dan Mesir menjadi saksi kelahiran kebenaran yang lebih matang. Tahun-tahun terakhir di Baghdad, puncak kejernihan dan pertentangan. Baghdad tampak berbeda bagi Syafi'i ketika ia kembali ke kota itu beberapa tahun setelah fitnah Yaman. Sungai Tigris mengalir pelan di bawah langit jingga, seperti membawa pesan bahwa zaman telah berubah dan Syafi'i pun telah berubah. Ia bukan lagi pemuda yang baru menginjakkan kaki ke dunia fikih. Ia kini disambut sebagai tokoh besar, seorang ahli ilmu yang namanya disebut di seluruh Hijaz, Irak, dan bahkan negeri-negeri jauh. Orang-orang menyambutnya dengan penuh hormat, tetapi ia tetap berjalan dengan kepala tertunduk, tak mau terperangkap dalam pujian. Kedatangannya membuat Baghdad bergemuruh. Majelis-majelis ilmu yang awalnya dikuasai oleh perdebatan murid Abu Hanifah, kini mulai membicarakan uslub baru yang dibawa seorang Quraisy dari Madinah. Dalam beberapa hari saja, rumah tempat ia tinggal telah dipenuhi penuntut ilmu dari seluruh kota. Suatu pagi, seorang pejabat Abbasiyah datang menghampirinya. "Wahai Imam," katanya, "Amir ingin menjadikanmu hakim besar Baghdad. Kedudukan tinggi, gaji besar. Engkau hanya perlu menerapkan hukum dengan kebijakanmu." Syafi'i menatap pejabat itu lama. Matanya yang tajam menyiratkan ketegasan. "Aku datang ke Baghdad untuk mengajar, bukan untuk menghakimi," katanya tenang. "Tapi ini kedudukan mulia, wahai Imam. Justru karena mulia, aku takut memikulnya." Pejabat itu terdiam,
Tak pernah ia melihat orang menolak pangkat setinggi itu dengan wajah sebening Syafi'i. Meski begitu, kedatangan Syafi'i tidak disambut semua pihak dengan senyum. Di Baghdad, perbedaan pendapat adalah hal biasa, tetapi ketenaran Syafi'i yang cepat mengundang rasa tidak nyaman dari sebagian kelompok. Murid-murid mazhab lain yang terbiasa melihat gurunya sebagai puncak keilmuan, kini merasa ada bintang baru yang mengaburkan cahaya mereka. Pada suatu sore, ketika majelis Syafi'i dipenuhi puluhan murid, seorang lelaki berdiri dari barisan belakang lalu berseru, "Wahai Syafi'i, engkau datang membawa metode baru, seolah mengkritik guru-guru kami. Apakah engkau ingin mencabut akar fikih Irak?" Suasana majelis langsung tegang. Beberapa murid memandang lelaki itu dengan geram, tetapi Syafi'i mengangkat tangannya meminta semua tetap duduk. "Apa namamu?" tanya Syafi'i lembut. "Said," jawab lelaki itu masih dengan nada menantang. "Wahai Said," ujar Syafi'i, "guru-gurumu adalah para ulama besar. Aku datang bukan untuk mencabut apapun, tetapi untuk menyempurnakan apa yang bisa disempurnakan. Jika engkau melihat kebenaran padaku, ambillah. Jika engkau melihat kebenaran pada gurumu, peganglah." Lelaki itu terpaku, tidak menyangka Syafi'i menjawab tanpa sedikit pun amarah. Namun fitnah, seperti biasa, tak berhenti di majelis terbuka. Malam itu, seorang sahabat karibnya, Ahmad bin Hanbal, datang ke rumah Syafi'i. Wajah Ahmad tampak serius. "Wahai Abu Abdillah," kata Syafi'i memanggilnya dengan nama kunyah, "apa yang membuat engkau datang malam-malam begini?" Ahmad duduk di hadapannya, menundukkan kepala. "Ada sebagian orang di Baghdad yang mulai memusuhimu. Mereka berkata engkau menginginkan kedudukan. Yang lain berkata, engkau hendak menumbangkan fikih Irak." Syafi'i menarik nafas panjang, namun senyumnya tetap lembut. "Ahmad, ketika seseorang mencari kebenaran, musuh akan datang dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Mereka boleh mengira apa saja, tapi Allah tahu apa yang ada di hatiku." Ahmad menatap wajah gurunya itu. Wajah yang tak terlihat lelah meski ditempa ujian sejak muda. "Aku khawatir untukmu," kata Ahmad lirih. "Dan aku lebih khawatir untukmu, wahai Ahmad. Engkau memikul amanah hadis Nabi. Cobaanmu akan lebih berat daripadaku." Ahmad terdiam. Malam itu, dua raksasa ilmu duduk dalam keheningan yang syahdu, bukan sebagai guru dan murid, tetapi sebagai dua jiwa yang sama-sama memikul beban pembelaan agama. Hari-hari berikutnya, Syafi'i mencurahkan seluruh waktunya untuk mengajar. Ia mendiktekan kaidah usul, memperbaiki metode istinbat, dan menjelaskan hubungan antara nas, qiyas, dan ijma. Murid-muridnya mencatat dengan cepat, karena setiap kalimatnya terasa seperti fondasi baru bagi dunia fikih. "Ketahuilah," kata Syafi'i dalam sebuah majelis besar, "pendapat bukanlah kebenaran kecuali jika bersandar pada dalil. Dan dalil bukanlah dalil kecuali jika kalian memahaminya dengan akal yang jernih." Baghdad gempar. Di kota itu, kalimat seperti itu adalah sesuatu yang baru, perpaduan antara tajamnya nas Hijaz dan luasnya rasio Irak. Murid-muridnya mulai mengumpulkan catatan Syafi'i dalam kumpulan kecil. Suatu hari, seorang murid berkata, "Wahai Imam, apakah kami boleh menyalin semua pendapatmu untuk diajarkan di kota-kota kami?" Syafi'i menatapnya dengan senyum tenang. "Jangan menuliskan apapun dariku, kecuali setelah engkau memahami maksudku. Pendapatku bisa berubah sesuai dalil yang lebih kuat. Kebenaran tidak terikat pada diriku." Perkataan itu membuat para murid tertunduk. Betapa rendah hatinya seorang imam yang mulai diikuti seluruh dunia Islam. Namun, sebagaimana badai selalu mengikuti langit yang cerah, ujian baru datang. Pujian semakin deras, dan di sisi lain, kecaman semakin lantang. Ada yang berkata bahwa Syafi'i terlalu berani. Ada yang menuduh ia terlalu cerdas sehingga membingungkan para ulama. Ada pula yang menganggap metode barunya akan memecah belah umat. Suatu malam, Syafi'i berjalan sendiri di tepian sungai Tigris. Angin membawa aroma air yang menenangkan. Ia berdiri lama menatap riak-riak air yang memantulkan cahaya bulan. "Ya Allah," bisiknya, "engkau tahu aku tak mencari apapun selain keriduanmu. Jika ilmu ini membawa kebaikan, mudahkan. Jika membawa fitnah, ambillah dariku." Ia mengusap wajahnya. Di kejernihan malam Baghdad itulah Syafi'i memahami satu hal. Perintah Allah kadang mengarahkan manusia pergi lebih jauh ke negeri yang tidak ia rencanakan.
Dan tak lama kemudian, datanglah kabar yang mengubah arah langkah hidupnya untuk terakhir kalinya. Sebuah undangan dari negeri yang jauh di barat, negeri Sungai Nil, negeri yang kelak menjadi rumah terakhirnya, Mesir. Undangan itu datang dari penguasa dan ulama-ulama di sana. Mereka berkata, "Wahai imam, datanglah kepada kami. Mesir membutuhkan ilmu dan metode yang engkau bawa." Syafi'i memandang surat itu lama, lalu berkata pelan, "Jika Allah membukakan pintu ke Mesir, maka di sanalah perjalanan ini akan menemukan akhir." Perjalanannya ke Baghdad telah selesai, namun takdirnya belum. Bab berikutnya menanti, bab yang akan mengubah arah mazhab, sejarah ilmu, dan warisan dunia Islam. Perjalanan ke Mesir dan terbentuknya mazhab baru. Ketika kabar undangan dari Mesir sampai ke Baghdad, sebagian murid Syafi'i terkejut, sebagian lainnya gelisah, dan sebagian lagi tidak ingin berpisah dengan gurunya. Baghdad telah menjadi rumah ilmu bagi Syafi'i, tempat ia berdebat, mengajar, menyusun metodologi usul, dan mempertemukan dua arus besar fikih Islam. Namun Mesir adalah negeri yang jauh, negeri yang memiliki karakter masyarakat berbeda, tradisi ulama berbeda, dan dinamika fikih yang tak sama dengan Irak maupun Hijaz. Suatu pagi, murid-muridnya berkumpul di rumah kecil tempat Syafi'i tinggal. Ahmad bin Hambal datang paling awal. Wajahnya tampak berat. "Wahai imam," kata Ahmad lirih, "apakah engkau benar-benar akan meninggalkan Baghdad?" Syafi'i tersenyum pelan. "Wahai Ahmad, Baghdad adalah tempat aku menyempurnakan ilmu. Tapi perjalanan seorang penuntut kebenaran tidak berhenti hanya karena ia nyaman di satu kota." Ahmad menggigit bibirnya. "Aku takut ilmu yang engkau bawa akan hilang dari Baghdad." Syafi'i meletakkan tangan di bahunya. "Engkaulah penjaga ilmu itu, wahai Ahmad. Jika ada satu orang di dunia ini yang aku percaya memikul amanah sunnah Nabi, itu adalah engkau." Ahmad menunduk, tak mampu menjawab. Beberapa murid lain angkat bicara. "Wahai imam, mengapa Mesir? Apa yang mendorongmu menerima undangan itu? Apakah engkau tidak khawatir terjadi fitnah di negeri asing?" Syafi'i memandang mereka satu persatu, lalu berkata tenang, "Mesir adalah simpang tiga peradaban. Di sanalah pendapat-pendapat Hijaz, Irak, dan Syam bertemu. Jika ingin menyebarkan kebenaran yang seimbang, maka Mesir adalah tempatnya." Ia berhenti sejenak, kemudian menambahkan dengan nada lembut, "Dan aku merasa Allah membimbingku ke sana. Sesuatu menantiku di Mesir yang belum kutemukan di Baghdad." Dengan kata-kata itu, murid-muridnya tidak lagi berbicara. Mereka tahu keputusan itu sudah final. Hari keberangkatan tiba. Pelabuhan Baghdad dipenuhi penuntut ilmu yang menangis, menunduk, atau mencoba menyembunyikan kesedihan mereka. Syafi'i berdiri di atas kapal mengenakan pakaian sederhana. Cahaya matahari memantul halus di wajahnya, menjadikannya tampak seperti seorang guru yang telah selesai dari satu bab besar kehidupan. Ahmad bin Hambal berdiri paling depan. "Wahai imam, jika engkau punya pesan terakhir sebelum berangkat, katakanlah." Syafi'i menatapnya lama. "Aku titipkan Baghdad padamu. Dan ingat, wahai Ahmad, jangan takut pada siapapun dalam menjaga sunnah. Sebab manusia tidak akan menolongmu pada hari ketika engkau berdiri sendiri di hadapan Allah." Ahmad menunduk. Air mata menetes di janggutnya. Kapal perlahan bergerak. Riak air Tigris memecah kesunyian. Baghdad mengecil dan menghilang dari pandangan, namun hati Syafi'i justru semakin lapang. Ia merasa seperti burung yang terbang ke tempat takdirnya. Perjalanan menuju Mesir panjang dan melelahkan. Kapal mengarungi Laut Persia, lalu menyusuri Laut Merah. Ombak bergulung tinggi, malam-malam panjang terasa dingin, dan angin laut seakan menguji keteguhan seorang ulama yang membawa mimpi besar. Di tengah perjalanan, seorang pelaut yang tua mendekatinya. "Wahai Tuan, aku melihat engkau menulis setiap malam. Tidakkah engkau lelah?" Syafi'i tersenyum. Penat badan hilang dengan tidur.
Penat ilmu hanya hilang dengan menulis. Pelaut itu menggeleng kagum. Aku belum pernah melihat orang seperti engkau. Dan aku belum pernah melihat laut besar yang kau arungi setiap hari, jawab Syafi'i merendah. Pelaut itu tertawa kecil. Kalau begitu, kita masing-masing punya samudra untuk dijelajahi. Syafi'i tertegun. Kalimat itu seperti pesan dari Allah tentang perjalanan hidupnya. Akhirnya kapal bersandar di pelabuhan Fustot, ibu kota lama Mesir. Orang-orang sudah menunggu. Ada qadhi, ulama, ahli bahasa, pedagang, dan masyarakat biasa. Kabar tentang imam besar yang membawa pendekatan baru dalam fikih telah menyebar jauh sebelum kedatangannya. Seorang ulama Mesir bernama Harmalah bin Yahya melangkah maju menyambutnya. "Selamat datang, wahai imam," katanya. "Mesir telah lama menantimu." Syafi'i mengangguk rendah hati. "Aku datang sebagai penuntut ilmu, bukan penguasa ilmu." Namun sejak hari pertama, Mesir langsung jatuh cinta padanya. Penjelasannya jernih, dalilnya kuat, akalnya tajam, sikapnya lembut. Ia memiliki aura yang membuat orang merasa dekat, namun di saat yang sama merasa hormat. Majelisnya segera menjadi paling besar di Mesir. Setiap hari, lusinan murid baru datang. Di tengah riuh dunia ilmu itu, perlahan-lahan fikih Syafi'i berubah. Ya, berubah. Pendapat-pendapat yang ia pegang di Irak, ia nilai kembali. Ia membandingkan hadis yang diterima di Mesir dengan riwayat yang ia dapati di Baghdad. Ia menemukan jalur athar baru, penjelasan imam-imam Mesir, dan realitas sosial yang berbeda dengan Irak maupun Hijaz. Suatu malam seorang murid bertanya, "Wahai imam, kami mendengar engkau mengubah sebagian pendapatmu. Mengapa demikian?" Syafi'i mengangkat kepalanya dari catatan. "Karena kebenaran lebih layak diikuti daripada pendapatku yang lama." "Apakah itu tidak membuatmu berat, wahai imam?" Syafi'i tersenyum. "Berat itu jika aku mempertahankan pendapat hanya karena aku yang mengatakannya." Murid itu diam. Dari kalimat itu saja mereka mengetahui mengapa namanya kelak diabadikan ratusan tahun kemudian. Hari demi hari, Mesir menjadi laboratorium besar bagi Syafi'i. Di sana ia menyusun ulang kaidah-kaidahnya, menata kembali istinbat, dan menciptakan struktur fikih yang lebih kuat, lebih rinci, dan lebih konsisten. Inilah masa ketika lahir karya-karya penting yang kelak menjadi inti mazhabnya. Inilah masa munculnya pendapat Al-Qaul Al-Jadid, pendapat baru Imam Syafi'i yang berbeda dari pendapat lamanya di Irak. Sampai suatu malam ketika ia menutup kitabnya dan menghela napas panjang, ia berkata pelan pada muridnya, "Mesir adalah tempat Allah menyempurnakan ilmuku." Dan para murid percaya, inilah negeri yang menjadi rumah terakhir bagi seorang imam besar yang sepanjang hidupnya hanya mengejar satu hal, kebenaran. Tahun-tahun terakhir, ujian fisik, fitnah, dan cahaya yang tak padam. Mesir memang menjadi tempat Allah menyempurnakan ilmu Imam Syafi'i. Namun, seperti para nabi dan para ulama yang datang sebelum dan sesudahnya, Allah tidak pernah menurunkan ilmu besar tanpa ujian besar. Dan ujian itu datang dari dua arah, fisik yang melemah dan fitnah manusia yang tak pernah berhenti. Setelah bertahun-tahun mengajar, berdebat, dan menulis siang malam, tubuh Imam Syafi'i mulai merasakan tekanan luar biasa. Penyakit yang lama ia pendam sejak masa Baghdad, semacam luka dalam perut, mulai kambuh. Rasa sakitnya menusuk seperti pisau yang diputar pelan. Kadang-kadang ia terpaksa membungkuk ketika berjalan. Kadang ia terbangun malam-malam dengan keringat dingin membasahi wajah. Namun satu hal yang tidak pernah ia tinggalkan, mengajar. Suatu sore ketika majelisnya penuh sesak seperti biasa, seorang murid memperhatikan gurunya tampak pucat. "Wahai imam, apakah engkau baik-baik saja?" tanya murid itu cemas. Syafi'i tersenyum meski bibirnya bergetar. "Ilmu tidak akan menunggu orang yang sehat." Ia menggerakkan tangannya, mengisyaratkan murid-murid untuk terus bertanya. Seolah-olah rasa sakitnya bukan apa-apa dibandingkan beban ilmu yang harus ia sampaikan. Namun penyakitnya terus memburuk. Terkadang ia tidak bisa berdiri lama,
Terkadang ia tidak bisa makan. Namun jika kitab dibuka di depannya, ia lupa semuanya. Di saat keadaan fisiknya mulai melemah, datanglah ujian lain, sesuatu yang lebih menyakitkan daripada luka di tubuh, fitnah dan permusuhan. Di Mesir, mazhab Maliki telah lama berakar kuat. Banyak ulama dan qadhi Mesir adalah murid-murid Imam Malik atau pengagum berat beliau. Kedatangan Syafi'i dengan metode baru, argumentasi baru, dan kritik ilmiah terhadap beberapa pendapat Maliki membuat sebagian orang merasa tersinggung. Awalnya hanya bisik-bisik, kemudian menjadi perdebatan, lalu menjadi hasutan. Syafi'i ini ingin merusak mazhab Malik. Ia datang membawa pendapat baru agar orang meninggalkan fikih imam kami. Ia terlalu banyak berdebat. Padahal Syafi'i tidak pernah berniat menjatuhkan siapapun. Bahkan ia memuliakan Imam Malik lebih daripada murid-murid Malik sendiri. Suatu malam ketika muridnya yang bernama Harmalah masuk ke rumah, ia menemukan Syafi'i duduk dalam cahaya lampu yang redup. Wajahnya tampak letih, tapi pikirannya hidup. "Wahai Imam, mereka menuduhmu ingin menghancurkan fikih Imam Malik. Apa jawabanmu?" Syafi'i tersenyum lembah. "Mereka salah memahami. Jika aku menyalahkan pendapat Malik, itu bukan karena aku membencinya. Aku hanya mengikuti dalil yang lebih dekat kepada kebenaran." Harmalah menahan emosi. "Mengapa mereka tidak mengerti?" "Karena manusia," jawab Syafi'i lirih, "lebih mencintai kelompoknya daripada kebenaran." Harmalah terdiam. Kata-kata itu menancap dalam. Namun fitnah itu tidak berhenti di mulut. Ada yang membenci Syafi'i hingga membutakan hati. Suatu malam ketika Imam Syafi'i baru pulang dari majelis, sekumpulan orang menghadang dan memukulinya di jalan. Wajahnya berdarah, bajunya kotor, tubuhnya limbung. Murid-murid yang melihat kejadian itu menyeretnya ke rumah. Mereka menangis, marah, mengutuk para pelaku. "Wahai Imam, biarkan kami membalas mereka." Syafi'i membuka matanya perlahan, menatap mereka dengan pandangan tenang yang menembus gelapnya malam. Jangan balas." "Tapi mereka," protes murid-murid, "mereka memukul tubuhku, bukan akalku. Mereka merobek bajuku, bukan dalilku." Para murid terdiam. Syafi'i melanjutkan, "Jika kebenaran dibalas dengan kemarahan, ia menjadi lemah. Tapi jika kebenaran dibalas dengan kesabaran, Allah lah yang akan menjaganya." Kata-kata itu membuat para murid menunduk, malu. Setelah kejadian itu, kondisi fisik Syafi'i semakin menurun, namun hatinya justru semakin kuat. Ia menulis Ar-Risalah, menyempurnakan Al-Um, dan mengatur ulang kaidah fikih agar umat Islam memiliki pedoman yang rapi dan sistematis. Suatu hari seorang murid bernama Al-Buwaiti bertanya, "Wahai Imam, apa yang membuatmu terus menulis dan mengajar di tengah sakit separah ini?" Syafi'i menatapnya lama lalu menjawab dengan suara lemah namun tegas, "Aku ingin jika kelak aku mati, umat ini tetap hidup dengan ilmu." Air mata Al-Buwaiti jatuh tanpa bisa ia tahan. Malam demi malam berlalu, tubuhnya makin lemah, namun cahaya dalam dirinya tidak padam. Ia seperti lilin yang sengaja membakar diri agar dunia tetap terang. Hingga suatu malam ketika sakitnya datang sangat kuat, ia berbisik sendiri, "Ya Allah, Engkau tahu aku tidak mencari dunia. Aku telah mencurahkan hidupku untuk mencari jalan-Mu." Ia menutup matanya, menahan perih yang mengiris. "Maka jangan Engkau matikan aku kecuali dalam keadaan Engkau ridha padaku." Malam itu, langit Mesir terasa sangat tenang. Seakan-akan seluruh kota tahu seorang ulama besar sedang diuji untuk terakhir kalinya. Malam terakhir dan warisan abadi. Malam itu turun dengan perlahan, seolah langit ingin memberi waktu lebih lama agar dunia menatap sosok agung bernama Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Di rumah kecil tempat beliau beristirahat di Fustat, cahaya lampu minyak bergetar pelan, memantul di dinding tanah. Suasana senyap, tetapi bukan kesenyapan biasa. Ia seperti menahan nafas karena sesuatu yang besar akan terjadi. Banyak murid berkumpul di halaman luar. Bisik-bisik mereka terdengar seperti angin yang gelisah.
Keadaan guru bagaimana? Masih lemah. Hari ini beliau banyak mengingat Allah. Seandainya Allah izinkan, ingin sekali aku mendengar satu pelajaran terakhir. Di dalam ruangan, Imam Syafi'i terbaring dengan wajah tenang. Tubuhnya yang kurus diselimuti kain putih. Di sekelilingnya, beberapa murid dekat duduk. Ar-Rabi al-Muradi, Al-Buwaiti, Harmalah, dan beberapa ulama besar Mesir lainnya. Semua menunduk, tak sanggup menatap lama wajah sang imam. Sebab setiap kali memandang, dada mereka seperti diremas kesedihan. Tiba-tiba, Imam Syafi'i membuka mata. Beliau tersenyum kecil. Ar-Rabi', mendekatlah. Ar-Rabi' mendekat sambil mengusap air mata yang tak sempat ia sembunyikan. Wahai imam, apakah engkau merasa sakit bertambah? Imam Syafi'i menggeleng pelan. Bukan rasa sakitnya, Rabi'. Hanya aku merasa waktuku semakin dekat. Dan jika seorang hamba mengetahui bahwa perjalanannya hampir selesai, ia seharusnya lebih banyak berharap kepada Tuhannya. Suasana ruangan berubah haru. Beberapa murid menundukkan kepala lebih dalam. Kemudian, Imam Syafi'i memandang langit-langit seolah melihat sesuatu yang tak dapat dilihat manusia biasa. Demi Allah, aku tidak tahu apa yang menanti di hadapanku, syurga atau neraka. Aku berjalan menuju Allah dengan rasa takut dan harap. Ar-Rabi' tak mampu menahan isak. Wahai imam, engkau adalah lautan ilmu. Engkau telah menyebarkan kebaikan di bumi. Bagaimana mungkin engkau berkata demikian? Imam Syafi'i tersenyum lembut, senyum seorang guru yang mendidik sampai detik terakhir. Rabi', jangan sekali-kali tertipu oleh pujian manusia. Ilmu bukanlah kemuliaan jika tidak membuat kita semakin takut kepada Allah. Hening kembali memenuhi ruangan. Warisan terbesar. Di luar rumah banyak orang berkumpul, bukan hanya murid, tetapi masyarakat Mesir yang mencintai Imam Syafi'i. Ada ulama, pedagang, budak, wanita tua dengan tongkat, sampai anak kecil yang dahulu pernah digendong sang imam di masjid. Semua datang, bukan karena undangan, tetapi karena cinta. Salah satu murid mendekat kepada Ar-Rabi'. Apakah kita harus menenangkan mereka? Mereka memenuhi jalan sampai gerbang kota. Ar-Rabi' menggeleng. Biarkan, mereka datang karena iman yang lahir dari ajaran beliau. Di dalam ruangan, Imam Syafi'i kembali berbicara pelan. Ar-Rabi', aku titipkan mazhabku. Jangan engkau biarkan ia menjadi alat untuk berdebat kasar atau saling menjatuhkan. Mazhab adalah cara memahami syariat, bukan pedang untuk melukai sesama muslim. Ar-Rabi' mengangguk sambil menangis. Kami akan menjaganya, wahai imam. Imam Syafi'i menutup mata sejenak, menarik nafas dalam. Kemudian beliau merapikan pakaiannya dengan tangannya sendiri. Tanda seorang hamba yang ingin menghadap Tuhannya dengan rapi dan bersih. Ya Allah, jadikanlah akhir hidupku husnul khotimah, dan jangan engkau serahkan aku kepada diriku sendiri walau sekejap. Murid-murid menangis terseduh. Beberapa saat kemudian, Imam Syafi'i membaca syairnya yang terkenal dengan suara yang semakin pelan. Ketika hatiku keras dan jalan keluar terasa sempit, aku menjadikan harapku pada ampunanmu sebagai tempat berlari. Dosa-dosaku terlihat besar di hadapanku, tetapi ketika aku membandingkannya dengan rahmatmu, maka rahmatmu jauh lebih besar. Suara beliau kemudian melemah, nafasnya semakin pelan, dan pada sebuah momen sunyi yang terasa panjang, Imam Syafi'i tersenyum. Lalu, beliau pergi. Kepergian yang begitu tenang, begitu mulia, seperti seorang ulama yang seluruh hidupnya adalah ibadah. Mesir berduka. Fustat berubah menjadi lautan tangis. Berita wafatnya Imam Syafi'i menyebar bagai angin badai. Orang-orang dari seluruh penjuru kota berdatangan.
Tidak ada yang menyangka, tidak ada yang siap, meski semua tahu hari itu pasti tiba. Di masjid besar, jenazah beliau dibaringkan. Para ulama Mesir memimpin sholat jenazah. Tangisan memenuhi udara, sampai beberapa orang bahkan pingsan karena terlalu sedih. Salah seorang ulama besar berkata dengan suara gemetar di depan kerumunan, "Hari ini Mesir kehilangan cahaya. Hari ini umat Islam kehilangan salah satu bintang yang menerangi jalan syariat." Ar-Rabi' yang sebelumnya selalu kuat di hadapan murid-murid lain, akhirnya jatuh tersungkur di dekat jenazah gurunya. "Wahai Imam, engkau tidak meninggalkan apapun kecuali ilmu, dan ilmu itu akan terus hidup lebih panjang dari umur manusia manapun. Warisan yang tak pernah padam." Hari berganti tahun, tahun berganti abad, tetapi nama Imam Syafi'i tidak pernah pudar. Mazhabnya menyebar ke seluruh belahan dunia, Mesir, Syam, Hijaz, Irak, Yaman, Asia Tenggara, hingga Nusantara yang jauh. Majelis-majelis ilmu berdiri atas namanya, masjid-masjid mengajarkan fikihnya, jutaan orang membaca, menulis, dan mempelajari pemikiran beliau. Dan di atas semuanya, keikhlasan beliau tetap hidup di hati umat Islam. Sebab Imam Syafi'i tidak meninggalkan kekayaan, tidak meninggalkan istana, tidak meninggalkan jabatan. Yang ia tinggalkan adalah ilmu, ketawaduan, adab, dan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Warisan yang tak akan pernah mati. Demikian kisah lengkap Imam Syafi'i. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan meneladani kepribadian beliau. Ikuti terus Mozaik Kolam dan nantikan kisah-kisah ulama lainnya pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.